Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Martika dengan NIM 859509777. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, serta bagaimana sih filsafat ilmu itu berperan penting dalam memahami persoalan pendidikan. Nah, di sini dalam judul peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu ini memiliki peranan penting untuk mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan, yang artinya filsafat ilmu ini membantu pendidikan agar tetap memiliki dasar yang jelas mengenai tentang apa yang dipelajari dan bagaimana cara untuk dapat memperoleh pengetahuan dan untuk apa pengetahuan tersebut digunakan. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya menjadi kegiatan mengajar biasa, tetapi juga dapat menjadikan proses ilmiah yang memiliki tujuan, metode, dan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, dalam filsafat ilmu ini terdapat 3 kajian utama. Yang pertama yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang ontologi itu adalah membahas tentang hakikat atau objek yang dipelajari dalam pendidikan, misalnya dalam perkembangan anak, proses belajar, dan perilaku peserta didik. Lalu ada epistemologi. Nah, epistemologi ini membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan melalui seperti observasi, penilaian, eksperimen, atau pengalaman belajar. Nah, sedangkan aksiologi itu adalah membahas tentang nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia, misalnya dalam membentuk karakter, moral, dan keterampilan peserta didik. Nah, di sisi lain juga pendidikan yang bermakna dan bernilai juga ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, karena dalam praktik pendidikan di lapangan menghasilkan berbagai pengalaman, yaitu seperti pengalaman, masalah, dan juga inovasi baru yang kemudian menjadikan bahan refleksi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Jadi, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik dan saling mendukung. Nah, di sini ada filsafat ilmu juga disebut sebagai pisau analisis. Nah, kenapa sih? Karena digunakannya untuk membedah dan memahami berbagai persoalan pendidikan secara mendalam, yang melalui ontologi kita dapat memahami hakikat masalah pendidikan melalui pendidikan secara mendalam. Melalui ontologi kita dapat memahami hakikat masalah pendidikan. Lalu melalui epistemologi kita menentukan cara yang tepat untuk mencari solusi, sedangkan melalui aksiologi kita dapat mempertimbangkan nilai, manfaat, dan dampak dari solusi tersebut bagi peserta didik dan masyarakat. Nah, di sini contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Saya mengambil sampel seperti ketika anak dalam kegiatan melipat menggunakan kertas origami dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, dalam penelitian ini tentang pengaruh kegiatan melipat kertas terhadap perkembangan motorik halus anak, ontologi juga terlihat dari fokusnya anak dalam melakukannya. Nah, fokus penelitian ini pada kemampuan motorik halus.
Lalu epistemologi itu terlihat dari cara peneliti memperoleh data melalui observasi dan penilaian perkembangan anak. Nah, sedangkan aksiologi juga terlihat dari manfaat dari peneliti yang membantu guru memilih kegiatan yang efektif dan menyenangkan untuk perkembangan anak. Selain itu juga, filsafat ilmu itu juga dapat terlihat dalam penyusunan kurikulum. Kurikulum Merdeka Belajar yang menekankan pembelajaran secara aktif, pengembangan karakter, dan kebutuhan peserta didik sesuai perkembangan zamannya. Baik, dari kesimpulan filsafat ilmu ini dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Filsafat ilmu menjadi dasar berpikir ilmiah dalam pendidikan. Nah, sedangkan pendidikan menjadi sarana penerapan dan pengembangan nilai-nilai ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata. Baik, sekian penjelasan tentang filsafat ilmu yang dapat memberikan peranan penting untuk mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.